Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik dana kas kecil. Dana kas kecil adalah uang tunai yang disimpan di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kecil-kecilan sehari-hari. Untuk mengelola dana kas kecil ini ada dua metode pencatatannya, yaitu metode pencatatan fluctuating dan metode pencatatan impress system. Pada fluctuating system, pengeluaran kas kecil dicatat pada saat terjadi, berbeda dengan impress system. Pada impress system, pengeluaran kas kecil dicatat pada saat pengisian kembali. Berikut ilustrasi pencatatan dengan metode fluctuating system. Pembentukan dana kas kecil. Kita anggap kas kecil dibentuk dengan menyisihkan dana sebesar Rp100. Maka jurnalnya adalah petty cash debit 100 dan cash credit 100. Selanjutnya, pencatatan pengeluaran kas. Kita anggap selama 15 hari pertama, tanggal 1 sampai 15 Maret, telah terjadi pengeluaran kas kecil sebesar Rp87, yaitu tanggal 3 untuk pembelian benda-benda pos sebesar Rp44, tanggal 7 Maret biaya angkut Rp38, dan tanggal 14 Maret untuk rupa-rupa biaya sebesar Rp5, sehingga jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Maret, pembayaran benda-benda pos, biaya benda-benda pos 44, dan kas kecil kita kredit 44. Tanggal 7 membayar biaya angkut debit 38 dan kas kecil kredit 38. Dan selanjutnya pengeluaran rupa-rupa biaya, yaitu kita debit rupa-rupa biaya Rp5 dan kas kecil kredit Rp5. Kemudian pada saat pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 15 Maret, ternyata uang dana kas kecil yang masih tersisa hanyalah Rp12. Seharusnya adalah Rp13, yaitu dana kas kecil Rp50, dana kas kecil Rp100, sudah terjadi pengeluaran Rp87, sehingga sisa seharusnya adalah 13, tetapi kenyataannya sisa dana kas kecil hanyalah Rp12, berarti ada kekurangan dana kas kecil. Maka kekurangan ini harus kita debit. Maka ayat jurnal pada saat pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp88, yaitu mengenapkan kembali dana kas kecil menjadi Rp100, yaitu kita debit dana kas kecil 87, kelebihan dan kekurangan kas kecil Rp1, dan kita kredit kas sebesar Rp88. Selanjutnya, metode pencatatan dengan impress system. Pencatatan pembentukan dana kas kecil dengan metode impress system sama dengan metode fluctuating. Dengan menggunakan kasus sebelumnya, yaitu perusahaan membentuk dana kas kecil sebesar Rp100, maka jurnalnya adalah dana kas kecil 100 dan kas 100 kredit. Selanjutnya, selama 15 hari pertama telah terjadi pengeluaran Rp87, yaitu untuk benda-benda pos 44, biaya angkut 38, dan rupa-rupa biaya Rp5 dengan total Rp87, sehingga sisa dana ada Rp13. Pada saat terjadi pengeluaran tanggal 1 sampai 15 tersebut, tidak dilakukan pencatatan dalam jurnal secara formal.
Nah, dibuat catatan sebagai pengingat bagi kasir atau pemegang dana kas kecil. Pencatatan akan dilakukan pada saat pengisian kembali. Pada tanggal 15 Maret, dana kas kecil diisi kembali dengan mengambil uang dari kas umum sebesar Rp87. Pada saat pengisian kembali itulah dibebankan kepada biaya, sehingga jurnal pada saat pengisian kembali dengan metode Impress System adalah dengan mendebit beban pos, benda-benda pos Rp44, biaya angkut Rp38, rupa-rupa biaya Rp5, dan kredit langsung ke kas umum Rp87, tidak ke dana kas kecil. Selanjutnya kita modifikasi contoh sebelumnya, yaitu dengan pengeluaran yang sama dengan contoh sebelumnya. Sekarang saldo kas kecil hanya Rp12, berarti ada kekurangan atau kehilangan kas kecil Rp1. Sehingga ayat jurnal pada waktu pengisian kembali adalah kita debit beban pos Rp44, kita debit biaya angkut Rp38, dan kita debit rupa-rupa biaya atau rupa-rupa beban Rp5, dan kita debit juga kelebihan dan kekurangan kas Rp1. Dalam hal ini adalah kekurangan, dan kas kita kredit Rp88. Kas ini masuk sebagai penambah pengisian kembali dana kas kecil. Tidak lagi dibayarkan, tetapi dimasukkan ke dana kas kecil. Contoh kasus 2 dengan adanya kelebihan dana kas kecil pada saat pengisian kembali. Dana kas kecil dibentuk sebesar Rp50 pada tanggal 1 Juli. Pada tanggal 30 Juli, dana kas kecil yang masih ada uang tunai sebesar Rp12. Dan bukti pengeluaran dengan jumlah Rp39 yang terdiri dari biaya barang benda-benda pos Rp14, supplies kantor Rp10, biaya angkut atau delivery Rp15, sehingga ayat jurnal yang kita perlukan pada tanggal 1 Juli dan 30 Juli pada saat pengisian kembali adalah sebagai berikut. 1 Juli pembentukan dana kas kecil, debit dana kas kecil atau petty cash, kredit cash 50. Kemudian kita debit semua beban yang sudah dibayar, yaitu beban pos Rp14, beban supply Rp10, dan beban delivery atau pengangkutan Rp15. Totalnya adalah Rp39, berarti ada kelebihan kas, yaitu cash over and short Rp1 dan kas untuk mengisi kembali kas kecil Rp38. Karena ada kelebihan kas, kita perlu hanya menambah 38. Kelebihan kas diketahui karena sisa kas ada 12. Belanja 39, sehingga jumlahnya 51. Sedangkan dana kas kecil hanya 50. Berarti ada kelebihan. Kelebihan kita kreditkan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.